warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadizal Bargus Anhar dari Prodi Manajemen Universitas Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi MJ 106, yang mana pada presentasi kali ini akan dibahas beberapa poin. Yang pertama adalah hardware dan perkembangannya, yang kedua ada jenis software, yang ketiga ada sistem basis data yang berkaitan dengan warehouse dan mining. Nah, sebelum melanjut kepada pembahasan hardware itu sendiri, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu komputer sebagai tokoh utama dalam hardware itu sendiri. Komputer adalah sistem elektronik yang memproses dan mengolah data yang diinput untuk menghasilkan informasi ataupun output dengan menggunakan suatu program yang bekerja secara otomatis serta disimpan dalam media penyimpanan. Selanjutnya, agar komputer dapat digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan dalam proses bisnis, maka harus berbentuk sebuah sistem yang terintegrasi, yang biasa disebut dengan sistem komputer ataupun komputer system, di mana sistem adalah kumpulan dari bagian elemen atau komponen yang saling berhubungan dan merupakan suatu kesatuan untuk melaksanakan tujuan. Nah, pokok dari sistem tersebut yaitu mengolah data untuk dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan pada sebuah organisasi. Nah, sistem itu sendiri mempunyai 4 fungsi dasar. Yang pertama ada input. Nah, apa itu input? Yaitu input adalah mengcapture dan mengumpulkan berbagai elemen yang masuk ke dalam sistem untuk diproses. Di dalam konsep sistem informasi, input di sini adalah berupa data yang akan dimasukkan untuk diproses. Definisi dari data sendiri adalah fakta yang sudah ditulis dan direkam dalam sebuah media. Data masih memerlukan pengolahan untuk dapat memiliki arti. Yang kedua, setelah itu ada yang namanya processing. Processing ini adalah melakukan proses transformasi yang mengubah input data menjadi output, dari input ke output. Nah, yang ketiga ada yang namanya output. Output adalah menghasilkan elemen yang telah dihasilkan dalam hal informasi dengan melakukan transformasi proses untuk mendukung tujuan yang diinginkan. Informasi merupakan data-data atau objek-objek yang diolah sedemikian rupa agar tersusun dan terklasifikasi dengan baik, sehingga memiliki arti bagi penerimanya yang selanjutnya menjadi pengetahuan tentang suatu hal tertentu yang membantu pengambilan keputusan. Dan yang keempat ada storage. Nah, storage ini adalah menyimpan data, program atau output yang akan digunakan nanti. Nah, melanjut kepada pengertian hardware. Nah, hardware atau disebut juga perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Nah, hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau yang juga disebut dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah. Secara fisik, komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya proses-proses yang ada pada komputer dengan baik. Komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras ataupun hardware. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi input device, process device, output device, dan storage. Input device adalah unit masukan, process device adalah unit pemrosesan, output device artinya unit keluaran, dan storage adalah unit penyimpanan. Dan yang terakhir ada yang namanya communication network atau jaringan komunikasi. Nah, input device atau unit masukan, unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device yang umumnya digunakan dalam personal komputer ataupun PC adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user ataupun pengguna dengan komputer. Selain itu terdapat scanner untuk mengambil gambar sebagai gambar digital yang nantinya dapat dimanipulasi atau diedit. Dan yang terakhir ada yang juga yang namanya touch panel dengan menggunakan sentuhan jari yang untuk dapat melaksanakan suatu proses akses file, serta mikrofon untuk merekam suatu ke dalam komputer. Nah, dari input itu sendiri kita menjelaskan apa yang dinamakan keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf
angka, karakter, khusus, serta sebagai media bagi user untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Menciptakan keyboard komputer atau penciptaan keyboard komputer berasal dari model mesin ketik yang diciptakan dan dipatenkan oleh Christopher Langham pada tahun 1868 dan pada tahun 1887 diproduksikan dan dipasarkan oleh perusahaan Remington. Keyboard yang digunakan sekarang ini adalah jenis QWERTY dan pada tahun 1973 keyboard ini diresmikan sebagai keyboard standar ISO ataupun International Standard Organization. Jumlah tombol pada keyboard ini berjumlah 104 touch. Keyboard sekarang yang kita kenal memiliki beberapa jenis porta, yaitu porta serial, PS2, USB, dan wireless. Yang kedua ada mouse. Nah, mouse ini adalah fungsi alat ini adalah untuk memperpindahan pointer ataupun kursor secara cepat. Selain itu dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Mouse mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah berbasiskan GUI ataupun Graphical User Interface. Sinyal-sinyal listrik sebagai input device mouse ini dihasilkan oleh bola-bola kecil atau inframerah yang ada di dalam mouse sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya. Sebagian besar mouse terdiri dari 3 tombol. Umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Saat ini mouse dilengkapi pula dengan tombol pengulangan ataupun scroll, di mana letak tombol ini terletak di tengah. Yang ketiga ada touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad adalah model unit masukan yang sejenisnya, yaitu pointing stick dan trackball. Yang keempat ada light pen. Light pen adalah print pointer elektronik yang digunakan untuk memodifikasi dan mendesain gambar dengan screen ataupun monitor. Light pen memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Yang keenam, yang selanjutnya yaitu ada yang namanya point joystick dan games pedal. Alat ini biasanya digunakan pada permainan komputer. Joystick biasanya berbentuk pangkat, sedangkan games pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi terbuat dari plastik dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Yang selanjutnya ada barcode. Fungsi ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis ke bawah vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Kode-kode ini biasanya menempel pada produk makanan, minuman, alat elektronik, dan buku. Sekarang ini setiap kasir di supermarket atau pasar swalayan di Indonesia mengidentifikasi produk yang dijualnya dengan barcode. Yang selanjutnya ada scanner, adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy ataupun menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Dari memori komputer selanjutnya disimpan dalam hard disk ataupun flash disk. Fungsi scanner ini mirip seperti mesin fotokopi. Perbedaannya adalah mesin fotokopi hasilnya dapat dilihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya dapat dilihat melalui monitor terlebih dahulu sehingga kita dapat melakukan perbaikan ataupun modifikasi dan kemudian dapat disimpan kembali baik dalam bentuk file teks maupun file gambar. Yang selanjutnya ada kamera digital. Perkembangan teknologi telah begitu canggih sehingga komputer mampu menerima input dari kamera. Kamera ini dinamakan dengan kamera digital dengan kualitas gambar lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan cara menyalin gambar yang menggunakan scanner. Ketajaman gambar dari kamera digital ini ditentukan oleh pixelnya. Kemudahan dan kepraktisan alat ini sangat membantu banyak kegiatan dan pekerjaan. Kamera digital tidak memerlukan film sebagaimana kamera biasa. Gambar yang diambil dengan kamera digital disimpan ke dalam memori kamera tersebut dalam bentuk file, kemudian dapat dipindahkan atau ditransfer ke komputer. Komputer digital yang beredar di pasaran saat ini ada berbagai macam jenis, mulai dari jenis kamera untuk mengambil gambar statis sampai dengan kamera yang dapat merekam gambar hidup atau bergerak seperti halnya video. Dari perangkat input, mari kita lanjut kepada perangkat output, artinya output device atau unit keluaran. Nah, yang pertama output device adanya monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device
karena keluarannya adalah berupa signal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar yang tampil adalah hasil proses data ataupun informasi yang berasal dari input ataupun masukan. Yang kedua, itu adalah informasi kedua, ada yang namanya printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Jenis printer pada ada 3 macam. Yang pertama ada jenis printer board, metrik, ada yang kedua ada printer inkjet, yang ketiga ada printer laserjet dan special purpose printer. Yang ketiga ada yang namanya output. Yang ketiga adalah speaker ataupun audio output. Speaker di sini pengertiannya sama dengan speaker pada umumnya, di mana prosesnya adalah mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Nah, selanjutnya pada presentasi yang kedua yaitu adalah mengenai hardware tersebut, masih hardware, tapi kali ini kita akan membahas tentang sejarah perangkat. Nah, sejarah perangkat yang pertama ada pada era pionir tahun 1950 sampai 1990. Yang kedua ada era stabil, yaitu yang terjadi pada tahun 1970 dan 1980. Yang ketiga ada era mikro, yaitu yang terjadi pada tahun 1980 dan 1990. Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer manapun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga ke mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Hebatnya lagi adalah setiap peralatan itu akan mengarah pada suatu saat kelak akan dapat saling berhubung. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan segelintir orang, tetapi telah menjadi pekerjaan menjadi banyak orang dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam perencanaannya. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang mulai bisa mengenal suara dan gambar. Kecerdasan perangkat lunak pada era ini membuat proses pengembangannya semakin luas menjadi yang pertama sistem desktop, yang kedua teknologi objek, yang ketiga ada sistem perangkat, yang keempat ada pemrosesan paralel, yang kelima ada jaringan komputer. Selanjutnya, jika dipandang dari fungsinya, software dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada software bahasa pemrograman, yang kedua ada software sistem operasi. Kita bahas yang pertama, ada yang namanya software bahasa pemrograman. Nah, generasi bahasa pemrograman terbagi menjadi yang pertama ada bahasa pemrograman generasi pertama menggunakan bahasa mesin dengan suatu rangkaian angka 0 dan 1 ataupun biner. Yang kedua ada bahasa pemrograman generasi kedua yakni menggunakan bahasa rakitan ataupun assembler. Yang ketiga ada bahasa pemrograman generasi ketiga menggunakan language translator, compiler dan interpreter basic, Pascal, Fortran, C++ ataupun dan juga COBOL. Yang keempat ada bahasa pemrograman yang terakhir adalah bahasa pemrograman generasi keempat, bahasa non-prosedural yang memakai menginstruksikan komputer apa yang harus dilakukan daripada bagaimana melakukannya. Contoh Oracle, Informix, CBS, Access menggunakan bahasa query ataupun SQL. Yang kedua yaitu adalah sistem software sistem operasi. Sistem operasi perangkat lunak yang berfungsi melakukan operasi yang mengurusi tentang segala aktivitas komputer seperti aplikasi dan mengendalikan semua perangkat komputer agar dapat berjalan selaras dengan fungsinya. Operasi sistem mengontrol semua sumber daya komputer dan menyediakan landasan sehingga sebuah program aplikasi dapat ditulis atau dijalankan. Baiklah, pembahasan yang ketiga adalah mengenai tentang basis data warehouse learning.
Nah, basis data pada kali ini kita bahas yaitu manajemen data dulu. Manajemen data merupakan istilah yang luas untuk merujuk pada segala aspek dari perbuatan, penyimpanan, pengiriman, pemeliharaan, pengamanan, hingga mempensiunkan data. Data tersimpan dalam bentuk file atau berkas, lebih lanjut lagi menggunakan database ataupun basis data untuk konsistensi, format data, dan lain-lain. Data dalam database sebenarnya juga disimpan dalam satu atau beberapa file. Manajemen data yang memanfaatkan database umumnya memerlukan database management system ataupun DBMS ataupun DBMS. Manajemen data adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa data itu yang pertama harus akurat, yang kedua up to date, yang ketiga aman, yang keempat juga ada yang namanya tersedia bagi pemakai. Kegiatan manajemen data dapat mencakupi yang pertama adalah pengumpulan data yang diperlukan dikumpulkan dan dicatat dalam suatu formulir yang disebut dokumen sumber yang berfungsi sebagai input bagi sistem. Yang kedua, integrasi dan pengujian. Data tersebut diperiksa untuk meyakinkan konsistensi dan akurasi berdasarkan suatu peraturan dan kendala yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, penyimpanan. Data disimpan pada suatu medium seperti pita magnetik ataupun piringan magnetik. Yang keempat, pemeliharaan. Data baru ditambahkan, data yang ada diubah, dan data yang tidak lagi diperlukan dihapus agar sumber daya data atau berkas tetap mutakhir. Yang kelima, ada keamanan. Data yang dijaga untuk mencegah kehancuran, kerusakan, atau penyalahgunaan. Yang keenam, ada organisasi. Data disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Yang ketujuh, yaitu pengambilan dan pemanggilan. Data tersedia bagi pemakai ataupun user. Nah, data warehouse adalah sistem yang menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu penyimpanan data yang juga terpusat dan konsisten untuk mendukung analisis bisnis atau analisis bisnis, data mining, AI, dan machine learning. Dalam penggunaannya, data warehouse akan menyimpan banyak data dari berbagai sumber operasional dalam perusahaan ke dalam satu database yang komprehensif dan nantinya akan digunakan sebagai analisis data. Contohnya, dalam bisnis, data warehouse bisa saja menggabungkan informasi pelanggan dari sistem point of sale perusahaan, situs, mailing list, dan lain-lain. Data warehouse bisa juga menggabungkan informasi tentang karyawan, waktu kehadiran, data demografi, informasi gaji, dan lain-lain dengan mengkombinasikan sebuah informasi dalam data. Perusahaan kemudian dapat melakukan analisis dengan pendekatan yang menyeluruh dengan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia. Data warehouse juga dibutuhkan untuk memungkinkan dilakukannya data mining untuk melihat pola dalam data. Misalnya, ketika merancang strategi yang dapat mendorong peningkatan penjualan dan profit perusahaan. Sementara pada tingkat teknis, data warehouse secara berkala akan menarik data dari aplikasi dan sistem lalu melewati pemformatan dan proses import untuk mencocokkan data yang sudah ada. Nah, data yang sudah ada di mana? Yang ada di dalam warehouse itu sendiri. Data warehouse kemudian akan menyimpan data yang telah diproses ini sehingga siap untuk diakses oleh bisnis analisis, data engineer, data scientist, atau pembuat keputusan dalam perusahaan. Beberapa sering penandingan data terjadi atau bagaimana data akan dihemat, tentu semua bergantung pada kebutuhan organisasi. Selanjutnya, manfaat dari data warehouse itu yang pertama ada menawarkan kecepatan, dibuat untuk mengambil data dan secepat mungkin. Yang kedua, ketersediaan, kualitas, dan konsistensi. Yang ketiga, mendukung bisnis intelligence. Manfaatnya. Yang keempat ada hemat biaya. Yang kelima, membuat prediksi dengan lebih percaya diri. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi ulangan
semester mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi MJ 106 Prodi Manajemen Universitas Center Asia. Saya Fahrizal Barus Akhtar, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.